Hai teman-teman, Gusti Yani Fam Trip. Kali ini ada di situs Ratu Boko. Ada di Sleman, Yogyakarta. Dia lokasinya tidak jauh sih dari Prambanan. Jadi situs Ratu Boko ini situs arkeolog yang dikenal sebagai Keraton Ratu Boko atau Istana Ratu Boko. Dia berada di sebuah bukit dengan jarak 3 km dari Candi Prambanan dengan luas kompleks sekitar 16 hektar, ketinggian 196 meter di atas permukaan air laut. Kalau dari jalan utama, jalan gede itu tadi ada bis, parkir bis ke atas naik. Nah, kita lihat restonya. Jadi kalau naik bis itu dari bawah itu jalan nanti nembus ke atas. Jadi karena kami naik motor, jadi muter. Ini restonya. Melihat pemandangan dari atas. Tuh, ini restonya. Ini tiket masuknya kami itu 40.000. Jadi turis domestik maupun luar negeri itu beda ya. Hari biasa dan hari libur pun juga beda tiketnya. Tuh banyak berjejer warung makan. Ini terpelihara dengan baik karena tiket masuknya juga lumayan. Ini spot fotonya itu udah diatur, jadi berdirinya di situ. Yang ambil foto, yang ini udah ada kotak kuning-kuning. Ini kita mau memasuki area keraton. Ini batu lama, batu asli. Jadi dilarang untuk menginjak karena udah mulai itu ya, rapuh, tidak kuat, takut anjlok. Tuh tempat permainan tradisional. Ada bayar seikhlasnya. Ada tempat permainan tradisional. Bagian dari situs Ratu Boko ini adalah yang pertama ada gapura utama. Gapura utamanya ini terdiri dari 3 gapura tengah dan 2 gapura apit, di mana susunannya itu berjejer ke arah utara dan selatan menghadap ke barat. Gapura tengah dan gapura apit ini berbentuk padu raksa. Gapura tengah memiliki ukuran lebih besar dibandingkan kedua gapura pengapitnya. Nah, gapura utama itu berfungsi sebagai pintu masuk situs Ratu Boko sekaligus sebagai penghubung halaman teras pertama dan kedua. Ini adalah paseban. Paseban ini berfungsi sebagai ruang tunggu bagi tamu yang akan menemui raja. Keratonnya luas ya. Ini dulu gate-nya. Terus ada pendoponya, ada paseban, ada kaputren. Pendoponya itu ada di teras keempat dan mempunyai luas 14.000 meter persegi. Bangunan pendoponya itu terdiri dari pagar pendopo dan 2 buah bangunan batur yang berada di utara dan selatan. Ini bagian dari pendopo. Kaki dan atap pagar keliling terbuat dari batu andesit, sedangkan tubuhnya terdiri dari batu putih. Di bagian atas pagar diberi hiasan utpala. Pada kaki pagar itu terdapat jalat wara yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dalam ke luar yang kemudian ditampung dalam wadah yang berbentuk melengkung. Ini bagian dari pendopo.
Apa yang? Ya kan ada tiang-tiangnya kan. Ada tangganya. Tangga turun. Ikutnya. Kaputren berada di teras ke-6 di mana kaputren ini terbagi menjadi dua bagian, sisi timur dan sisi barat. Kedua bagian ini dipisahkan oleh pagar dan dihubungkan dengan gapura. Bagian timur terdapat kolam yang gunanya sebagai penyuplai air dan terdapat juga dua bangunan batur. Di kaputren itu terdapat kolam berbentuk lingkaran Kaputren. dan kotak-kotak. Itu sampingnya kolam. Terus kita menuju ke goa. Yuk, mari kita ke goa. Di sini ada goa lanang dan goa wadon. Artinya goa lanang itu goa laki-laki, goa wadon goa perempuan. Sebelah timur situs Ratu Boko terdapat dua buah goa ya. Goa lanang itu terdapat lambang atas lubang masuknya terdapat pahatan palus. Goa Padon itu terdapat ambang atas lubang masuknya itu terdapat pahatan vagina. Goa tersebut berfungsi sebagai semacam gardu jaga karena dari lingkungan sekitar goa itu orang bisa melihat wilayah selatan dan timur dengan leluasa. Selain petilasan, semua bisa juga menikmati pemandangan. Jadi selain petilasan di sini tuh buat spot-spot foto juga cakep banget kan ya di sini tuh. Ya, setelah dari goa, kita kembali ke depan. Ke depan di bagian tadi gerbang utama. Nah, di sini itu sebelah sampingnya itu ada candi pembakaran. Candi pembakaran itu candi berbentuk bujur sangkar dan berteras dua. Dinding candi diperkuat dengan selapis batu andesit, sedangkan bagian dalamnya itu tersusun dari batu putih. Pada bagian tengahnya terdapat perigi atau sumuran berbentuk segi empat. Candi pembakaran diduga merupakan bangunan suci yang berfungsi sebagai pelengkap dalam upacara umat Hindu karena memiliki ciri-ciri sebagai candi Hindu. Kalau ini itu adalah gardu pandang. Jadi sebelahnya candi pembakaran itu ada jalur nanjak ke atas. Nah ini kalau nggak kabut tuh bagus banget.